Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Mari tingkatkan iman dan ketakwaan kita untuk mendapatkan pahala berlipat ganda. Kultum Ramadan bersama Muhammad Taslimur Rahman, LC, dari Yayasan Sarana Amal Madani. Persembahan Smart FM Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di kesempatan yang kali ini kita bisa kembali bertemu di radio tercinta kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini ada waktu yang penting sebenarnya, ada waktu yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Yaitu waktu malam tuh. Nah, apakah hanya bulan Ramadan waktu malam itu ditunggu? Ya tidak lah. Jadi setiap malam itu ada keberkahan yang terjadi. Apa itu? Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya di sepertiga malam. Terutama lagi di bulan Ramadan, Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini malam itu adalah waktu yang penting. Karena apa? Jadi di bulan Ramadan ini ada ibadah yang khusus dikerjakan pada malam hari. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban nih mau ngerjakan sholat tarawih bisa kah? Tidak bisa, karena ini khusus di bulan Ramadan. Tuh. Nah, jadi waktu malam di bulan Ramadan ini kenapa berbeda dibandingkan bulan lain? Karena ini bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini satu bulan penuh itu memiliki kelebihan, pahala dilipat gandakan, ibadah dilipat gandakan dibandingkan bulan lain. Nah, malamnya itu memiliki potensi yang lebih lagi dibandingkan malam-malam yang lain. Nah, terutama di 10 terakhir itu, ini menurut mayoritas ulama itu yang bisa dikatakan paling kuat lah, pendapat paling kuat, qiyamul malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr ini terjadi di 10 yang terakhir. Ini malam terjadinya itu. Namanya saja Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Nah, maka qiyamul lail di bulan Ramadan itu kenapa harus lebih diprioritaskan dibanding bulan-bulan lain? Karena malam di bulan Ramadan itu adalah malam yang luar biasa berkah. Apabila seseorang nih sholat tarawih setiap malam, qiyamul lail dia setiap malam, pasti ada salah satu malamnya itu yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, itu sudah jelas dah. Nah, qiyamul lail ini adalah ibadah secara bahasa nih kan. Qiyamul lail itu qiyam itu bangkit, bangun, al-lail malam. Nah, jadi qiyamul lail itu ya bangun malam. Bukan sekadar bangun inilah bangun nonton bola, bukan. Tapi bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tempat kita itu alhamdulillah ada beberapa masjid yang di 10 terakhir tuh mengadakan qiyamul lail bersama tuh. Nah, ini bagus juga ini didatangi. Kenapa? Untuk ya silaturahim, menambah semangat lah itu. Mungkin juga sahur bersama, bagus tuh sebenarnya. Nah, tapi bagi yang tidak bisa itu bisa dikerjakan di rumah masing-masing qiyamul lail ini karena fadilahnya yang luar biasa. Dan harapannya juga ketika bulan Ramadan ini mengadakan qiyamul lail bisa membangkitkan semangat untuk di bulan-bulan yang lain. Nah, apalagi qiyamul lail di bulan Ramadan ini sebenarnya bisa dikatakan sekalian saja. Kenapa? Karena kan kita sahur. Bulan Ramadan itu kita sahur dan ya sekalian qiyamul lail. Jadi misalnya selesai tarawih witir, tidur, lalu bangun lagi sepertiga malamnya, ya kan sekalian sahur bisa itu sebenarnya. Jadi dikatakan sulit, ya bisa sebenarnya
diatur lah itu sehingga bisa sempat nih. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan nih, berapakah batasan qiyamul lail? Rakaatnya itu berapa sebenarnya? Nah, kalau masalah bicara batasan ini, para ulama itu tidak memberikan rincian khusus minimalnya itu berapa. Minimalnya itu berapa, tidak memberikan batasan khusus. Kalau minimal pasti 2 rakaat lah. Cuma maksudnya batasan yang secara pasti itu dari ini tidak tuh. Banyaknya tidak juga itu. Ini secara khusus tidak. Nah, tapi bagus juga kalau dikerjakan itu, misalnya ingin sampai 8 aja bisa. Kalau cuma mampu 2 rakaat saja silahkan itu. Mau 4 saja silahkan itu. Jadi yang penting tuh nomor satu adalah dikerjakan. Lalu yang kedua, nah ini baru menyesuaikan nih. Lalu misalnya ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau sudah sholat witir lalu kan tidur, bangun lagi sholat witir lagi? Tidak perlu lagi diulang itu sholat witirnya. Cukup yang sudah dikerjakan tadi saja, misalnya berjamaah pas di masjid atau danggar atau di musola, tak perlu diulang witirnya dan tinggal sholat qiyamul lail itu. Qiyamul lail ini kan secara umum adalah bangun malam, jadi ibadah yang dikerjakan malam itu disebut dengan qiyamul lail. Nah, kalau tahajud itu, kalau secara spesifik terperinci adalah sholat dikerjakan sesudah tidur. Jadi kalau tidur dulu baru sholat, nah ini namanya tahajud. Intinya sebenarnya itu bukan ini tahajud qiyamul lail, tarawih atau apa pun. Yang penting malamnya dikerjakan ibadah itu. Nah, apakah sholat tarawih itu bagian dari qiyamul lail? Iya, itu masuk bagian dari qiyamul lail, bangun malam itu. Nah, jadi tinggal orang-orang ini harus sadar nih, malam bulan Ramadan itu harus diisi dengan ibadah sholat. Tuh, sholat isya kah? Bukan, sholat yang sunnah tadi. Kenapa jadi harus jor-joran semangat dengan ini? Karena ini datangnya setahun sekali. Memang harapannya kita itu ingin qiyamul lail ini setiap malam sepanjang tahun itu. Nah, cuma di bulan Ramadan ini pahalanya banyak, jadi harus ditingkatkan. Yang kedua juga harapan, tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, harapan di bulan-bulan lain itu akan terpengaruh dari bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu sebagai pemicu lah, sebagai pemicu untuk meningkatkan ibadah. Nah itu, jadi qiyamul lail ini bisa jadi kunci dalam ibadah kita. Apalagi kalau kita baca di ayat Al-Quran tuh yang wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memiliki sebutan khusus ini dalam Al-Qur'an ini. Waktu-waktu sahur itu mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, jangan sampai waktu malam kita itu tidak diisi dengan qiyamul lail. Sayang sekali itu. Karena sibuk bekerja, ya kan tidak bisa mungkin memilih waktu pekerjaan, mungkin karena faktor waktu atau macam-macam lah. Habis sholat isya ketiduran, bangun sahur. Cuma itu saja. Apakah rugi? Ya sayang sekali karena Ramadan ini datangnya cuma setahun sekali. Nah, maka kesempatan untuk qiyamul lail ini harus dimaksimalkan. Sekali lagi, dalam melaksanakan qiyamul lail ini ya tidak ada batasan pasti lah. Makanya ada sebuah ungkapan itu kan nih, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh atau la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ketika kita tidak bisa maksimal melaksanakan qiyamul lail ini, maka jangan ditinggalkan juga. Yang penting ada kita ngerjakan. Tarawih itu ada berapa rakaat itu. Ini bagi khusus orang yang terpaksa sekali. Jangan sampai dalil ini digunakan untuk orang yang masih lenggang, banyak waktu luang, malamnya masih enjoy macam-macam itu, tidak ada tekanan atau apa, ya banyak sholat lah. Tapi dalam kasus orang-orang yang lembur, terpaksa sampai malam bekerjanya, nah seperti itu, maka mau tidak mau tetap diusahakan untuk qiyamul lail. Nah, berapapun rakaatnya tapi harus tetap dikerjakan agar mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Karena orang-orang yang cerdas itu dalam agama adalah bisa memaksimalkan potensi ibadah yang dia lakukan. Jadi
harus dipahami lah hal-hal yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila taufiqul hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan bersama Yayasan Sarana Amal Madani. Persembahan Smart FM Banjarmasin.